Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimo Gede. Saya akan membuka presentasi hasil kerja kelompok kami yang berjudul Estimasi Statistik. Kelompok saya terdiri dari 2 orang, yaitu Tengku Debi Nabila dan Iksan Pangestu. Estimasi adalah suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi. Misalnya saat menyeberang jalan dan melihat ada kendaraan yang akan lewat atau melintas, kita akan mengestimasi tentang kecepatan pengendara motor atau mobil, lebar jalan, dan kecepatan kita dalam membuat keputusan. Proses estimasi adalah peristiwa yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat estimasi: tidak bias, efisien, dan konsisten. Tidak bias dalam maksud, estimasi dikatakan tidak bias apabila di dalam sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan dari statistik sampel yang dengan parameter populasi. Efisien. Estimasi yang efisien tentunya tidak bias dan mempunyai varian yang paling kecil dari estimasi lainnya. Konsisten, yaitu nilai dugaan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Dengan demikian maka bertambahlah jumlah sampel. Gambar dari sifat-sifat estimasi tidak bias, efisien, dan konsisten. Jenis-jenis estimasi. Estimasi titik adalah salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Sebuah estimasi titik dari sebuah parameter Q adalah suatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari nilai tersebut. Hakikat estimasi. Estimasi adalah taksiran dan yang diestimasi adalah parameter populasi. Data yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter populasi adalah statistik sampel sebagai estimator. Terdapat prosedur tertentu untuk melaksanakan estimasi. Metode penaksir titik. Metode penaksir titik adalah sebuah parameter yang dapat ditempuh dengan menggunakan beberapa metode. Dan yang paling banyak digunakan dalam penentuan parameter titik yaitu sebagai berikut. 1. Metode momen. Metode momen diciptakan oleh Carl Pearson pada tahun 1800. Metode ini merupakan metode tertua dalam menentukan estimator titik. 2. Metode kemungkinan maksimum atau likelihood adalah metode terbaik untuk menentukan penaksir titik sebuah parameter. Metode kemungkinan maksimum ini adalah cara untuk memperoleh estimator titik dengan cara memaksimumkan fungsi kemungkinannya. Ketiga, estimator bias. Pendekatan Bayesian dalam statistik berbeda dengan metode-metode lainnya. Namun meskipun demikian, beberapa aspek dari pendekatan bias ini berguna untuk pendekatan dengan statistik lain, yang mana berarti metode ini berkaitan dengan penentu statistik metode lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Iksan Pangestu. Estimasi interval. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran akan terdapat peluang kesalahan. Misalnya, parameter yang akan diestimasi adalah sebagai berikut. Perhatikan rumus dari margin of error. Estimasi interval menunjukkan dua nilai, yaitu batas bawah dan batas atas, di mana posisi parameter 0 berada batas atas dan batas bawah tersebut memiliki simpangan besar D dari estimatornya. Besarnya D tergantung pada banyaknya sampel, tingkat kepercayaan, dan distribusi peluang yang digunakan. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1A. Maka, perhatikan rumus berikut.
di mana A adalah tingkat signifikansi. Estimasi interval didasarkan pada suatu distribusi peluang yang digunakan adalah distribusi normal, distribusi student T, distribusi F, dan distribusi Q kuadrat. Misalnya, estimasi interval menggunakan distribusi normal. Perhatikan rumus berikut. Di mana ZA per 2 nilai distribusi normal baku dan theta A adalah standar error. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1. Sehingga perhatikan rumus berikut. Di mana A adalah tingkat signifikansi. Jenis-jenis estimasi interval. 1. Estimasi rata-rata sampel besar N lebih dari 30 dan varian simpang kuadrat diketahui. Perhatikan rumus berikut. 2. Estimasi rata-rata sampel besar N lebih dari 30 dan varian simpang kuadrat tidak diketahui. Perhatikan rumus berikut. 3. Estimasi rata-rata sampel kecil N kurang dari 30. Perhatikan rumus berikut. 4. Estimasi proporsi sampel besar N lebih dari 30. Perhatikan rumus berikut. 5. Estimasi proporsi sampel kecil N kurang dari 30. Perhatikan rumus berikut. Dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yang bernama Tengku Debi Nabila. Dan yang terakhir adalah estimasi varian. Berikut adalah contoh daripada estimasi varian. Oke, sekarang kita masuk ke contoh estimasi titik, di mana contohnya adalah Perumnas yang merupakan perusahaan di Indonesia akan membangun perumahan di Parung Panjang, Bogor. Untuk keperluan tersebut, diadakan survei tentang daya beli masyarakat berdasarkan analisis data. Maka diketahui, standar deviasi pendapatan masyarakat sebesar Rp240.000 apabila diasumsikan bahwa toleransi kesalahan penarikan sampai sebesar Rp50.000 dengan tingkat kepercayaan 99%, berapa sampel yang harus diambil oleh perusahaan? Maka rumusnya untuk menjawab soal tersebut adalah N sama dengan Z alpha per 2 dikali simpangan baku per I pangkat 2. Di sini diketahui nilai Z sama dengan probabilitas sama dengan 0,4950 dikali 0,99 per 2 sama dengan 2,58. N sama dengan 2,58 dikali 240 per 50 pangkat 2 sama dengan 153 orang. Jadi, sampel yang harus diambil oleh Perumnas sebanyak 153 orang. Selanjutnya, contoh estimasi interval. Buatlah rumus umum untuk interval keyakinan sebesar 80% dan 90%. Apabila BPS merencanakan akan melakukan survei tingkat suku bunga bank di Indonesia setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI sebanyak 25 basis poin dari 8,25 menjadi 8,50 pada bulan Mei 2008. Maka rumus umum interval adalah S dikurang ZS kurang dari S kurang dari ZS sama dengan C. Apabila C sama dengan 0,8, maka nilai Z dengan probabilitasnya adalah 0,8 per 2 sama dengan 0,4000. Nilai Z yang berhubungan dengan probabilitas 0,4000 tidak ada yang sama persis.
namun ada yang mendekati, yaitu 0,3997 dan 0,4015. Dari kedua angka, yang lebih mendekati adalah 1,28, sehingga interval keyakinan menjadi S dikurang 1,28 S kurang dari P kurang dari S ditambah 1,28 S. Untuk C ditambah 0,90, maka nilai Z yang sesuai adalah 0,90 per 2 sama dengan 0,4500. Tidak ada nilainya yang sama persis 0,4500. Namun yang mendekati ada, yaitu 0,4495 dan 0,4505. Dari kedua angka tersebut sama-sama mendekati 0,4500 dan boleh kita pilih salah satunya. Apabila digunakan 0,4995, maka nilai Z sama dengan 1,64. Sedangkan untuk 0,4505, maka nilai Z-nya adalah 1,6. Sehingga interval keyakinan 90% adalah S dikurang 1,64, S kurang dari P kurang dari S ditambah 1,64 S. Selanjutnya ada contoh. Penelitian dilakukan terhadap 16 sampel mahasiswa jurusan manajemen dari populasi sebanyak 100 mahasiswa untuk mengetahui rata-rata pengeluaran mereka dalam 1 bulan. Dari ke-16 mahasiswa tersebut didapat bahwa rata-rata pengeluaran per bulan mereka adalah Rp500.000 dengan standar deviasi 100.000. Dengan interval keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval pengeluaran rata-rata per bulan seluruh mahasiswa jurusan manajemen. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95%, maka interval pengeluaran 100 orang mahasiswa jurusan manajemen adalah antara Rp453.000 sampai dengan Rp549.700. Nah, sekian presentasi yang kami sajikan mengenai estimasi statistik dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.